Halo, what's up guys, welcome back to BLCTR. Nah, di episode kali ini saya mau nge-review satu buah custom ROM unofficial dari Rise Droid ya, dengan versi 4.0 dan dia sudah menggunakan Android A13. So, buat kalian yang penasaran gimana sih untuk performanya dan apa aja sih fitur-fitur yang ada di dalamnya, langsung aja kita ke videonya. Nah, oke guys, langsung aja. Di sini untuk pertama-tama kita lihat dulu dari segi tampilannya. Untuk tampilannya tuh wallpapernya menurut saya cukup menarik ya. Dan sesuai dengan temanya, untuk Rise Droid itu berwarna merah. Jadi di sini diberikan wallpaper yang sangat mencolok ya, berwarna merah. Lalu untuk quick actionnya untuk Android 13 seperti ini, dan bisa kalian custom menjadi 4 kolom dan 4 baris seperti ini ya untuk quick actionnya. Nah, sekarang kita beralih ke bagian setelan. Untuk setelannya sendiri seperti ini. Pertama-tama kita lihat dulu untuk tentang ponsel. Nah, di sini dia menggunakan Rise Droid UI 4.0 dengan versi Android 13 ya. Nah, di sini bisa kalian lihat untuk rinciannya. Di sini ada ini device Xiaomi Redmi 5 Plus versi Android 13 tiramisu ya, seperti ini. Lalu untuk versi kernelnya di sini untuk yang orinya bawaannya itu adalah 4.9.337. Namun di sini saya ganti ya untuk kernelnya menjadi versi 4.9.334 karena menurut saya ini kernel yang lebih bagus dari kernel yang sebelumnya gitu ya. Nah, nanti akan saya tunjukkan untuk hasil performanya itu seperti apa. Oke. Nah, sekarang kita beralih ke setelan Rise Droid-nya. Untuk setelan Rise Droid-nya itu di sini ada beberapa, yaitu ada tombol, kunci layar, lain-lain, navigasi, notifikasi, setelan cepat, suara, bilas status, dan antar muka pengguna ya. Jadi di sini cukup banyak untuk setelannya. Jadi kalian bisa mengkustomisasi setelan ini sesuka hati kalian gitu ya. Dan di sini kita lihat untuk tombol ada klik untuk tangkapan layar sebagian dan masih banyak lagi lainnya. Lalu di sini ada kunci layar ya. Di sini ada blur, info baterai. Terus ada ketok 2 kali untuk tidur seperti itu ya. Nah, untuk lain-lain di sini ada ruang game atau game space-nya ya. Untuk game space-nya kita bisa lihat di sini ini sama seperti biasa ya. Di sini ada notification mode, ada in-game call, lalu in-game ringer mode, ada block full screen event, ada disable auto brightness, disable swipe to screenshot, ada stay awake, lock gesture, dan disable USB debugging ya. Dan di sini kalian bisa tambahkan game apa yang ingin kalian masukkan dengan cara kalian klik add seperti ini, dan kalian bisa pilih game apa aja yang ingin kalian tambahkan ya. Lalu di sini ada Google Service ruang kedua. Lalu di sini juga ada Secret System Manager, Secret System Boost. Lalu di sini juga ada yang namanya buka kunci FPS yang lebih tinggi dalam bermain game. Lalu ada penyimpanan Google Foto. Lalu untuk tipuan Netflix juga ada ya. Jadi lengkap banget ya untuk fiturnya. Nah, di sini juga untuk gestur-gesturnya juga ada. Di sini kalian bisa pilih aja tekan lama kembali untuk apa kalian bisa atur-atur di sini seperti itu guys ya. Nah, untuk penggunaan memorinya atau RAM-nya di sini dia menggunakan 1,9 GB ya, dengan total RAM atau memori itu 3 GB. Jadi ini ya cukup besar juga ya untuk menggunakan RAM-nya ya, dan bebasnya hanya sekitar 1 GB aja. Jadi ya lumayan besar ya untuk memakan RAM-nya. Nah, oke, sekarang kita beralih ke CPU throttling, dan ini adalah hasil tesnya dengan kernel 337 ya. Dan ini untuk maksimumnya dia ada di 101,695 GB, lalu untuk minimumnya dia ada di 68,74 GB, dan untuk rata-ratanya dia ada di 93,152 GB ya. Lalu untuk benchmarknya di sini saya menggunakan Geekbench 5 dengan kernel Unitrix 337. Dia mendapatkan untuk single core-nya 169, untuk multicore-nya dia mendapatkan 915. Nah, sekarang kita beralih lagi ke CPU throttling dengan kernel 334 Prev ya, dan dia mendapatkan maksimum gibbsnya itu 101,995 gibbs. Lalu untuk minimumnya 79,760 gibbs, dan untuk rata-ratanya yaitu 93,631 gibbs ya.
Jadi ini lebih tinggi daripada kernel bawaannya tadi ya, yang 337. Dan untuk skor benchmarknya dengan Geekbench 5, di sini untuk single core-nya dia mendapatkan 176 dan untuk multicore-nya dia mendapatkan 918. Jadi ini juga lebih tinggi ya daripada yang sebelumnya yang hanya untuk single core-nya 160-an dan untuk multicore-nya dia mendapatkan 116 gitu ya. 916 maksud saya, seperti itu guys. Jadi ini cukup membantu ya meningkatkan performa dari custom ROM ini, seperti itu. Nah untuk kameranya sendiri dia menggunakan kamera dari Line-X OS yang dimana untuk kamera yang ini tuh tidak dapat disetting ke penyimpanan eksternal ya, jadi hanya bisa disetting untuk penyimpanan internal saja. Jadi saya kurang suka ya dengan kamera ini, dan saya memilih untuk menggunakan kamera dari Google Go ya, Google Camera Go seperti itu. Dan untuk ketahanan baterainya di sini menurut saya cukup boros ya, tapi itu balik lagi ya untuk pemakaian baterai itu mungkin tergantung dari pengguna juga ya. Apabila aplikasinya banyak yang diinstal, terutama aplikasi-aplikasi yang membutuhkan daya atau baterai yang cukup besar, itu mungkin akan berpengaruh juga terhadap performa dari ketahanan baterainya itu sendiri. Namun selebihnya menurut saya itu sudah cukup oke. Dan yang saya tidak suka juga dari ROM ini, ketika mati seperti ini layarnya, kita tidak dapat untuk mengetuk 2 kali di sini ya. Entah saya sudah mencari untuk settingannya tapi tidak ketemu, jadi ya nggak bisa ya. Karena untuk ROM-ROM sebelumnya yang pernah saya pakai itu ketika layar mati kita ketuk 2 kali seperti ini aja sudah bisa untuk menghidupkan layar ya, tapi ini tidak bisa, dan kita mau nggak mau harus menggunakan fingerprint untuk mengaktifkannya kembali, seperti itu guys. Dan setelah ini kita akan lihat untuk hasil dari in-game permainan ya, gimana sih untuk performa dalam bermain gamenya, dan saya akan mentesnya dengan menggunakan game Mobile Legends ya. Oke, dan tanpa basa-basi lagi langsung aja kita ke in-gamenya. Nah di sini kita lihat dulu untuk settingannya. Di sini saya menggunakan settingan rata kanan ultra ya, untuk refresh rate-nya ultra, dan untuk grafisnya pun ultra ya. Nah ini untuk bermainnya masih enak, masih lancar banget, dan ini nyaman ya untuk dimainkan. Tidak ada yang namanya nge-lag gitu atau patah-patah ya dalam bermain gamenya ya. Yang penting sinyal kalian itu bagus, dan ini masih oke-oke aja ya yang saya rasakan. Dan untuk settingan game space-nya sendiri itu ada di bagian pojok sini. Lalu di sini kalian bisa pilih aja untuk settingan screenshot atau screen recorder ya. Nah, untuk settingannya di sini kita lihat. Di sini ada mode yang bisa kalian pilih, mode performance, mode baterai, dan mode standar ya. Di sini saya memilih yang performance. Lalu di sini juga terdapat jam, lalu ada suhunya, dan juga ada persentase baterainya. Dan di sini juga kita bisa aktifkan untuk FPS-nya. Lalu di sini untuk RAM usage-nya juga kita bisa tahu sudah terpakai berapa, seperti itu. Dan untuk notifikasinya bisa kita disable dan lain sebagainya. Oke. Nah, di sini FPS-nya kita bisa lihat di pojok kiri dia mencapai 60 FPS atau 40 ya. Jadi tidak stabil, hanya ada di 40 sampai 60 seperti itu, dan itu udah cukup bagus untuk bermain game ya menurut saya ya. Dan ini juga masih terasa sangat lancar, sangat enak, dan nyaman banget digunakannya. Jadi agak nge-lag ini karena sinyalnya ya. Jadi pastikan juga sinyal kalian bagus dalam bermain game untuk mendapatkan performa yang lebih bagus ya. Jadi ini cocok banget untuk kalian yang ingin bermain game dengan menggunakan custom ROM dari Race Droid ini. Nah itu dia guys tadi hasil dari percobaan bermain game ya dengan menggunakan custom ROM Race Droid ini. Dan menurut saya tidak mengecewakan untuk hasilnya, karena dia sudah support dengan settingan rata kanan ultra ya, yang dimana itu sangat bagus ya ketika bermain game. Dan dia juga lancar, tidak nge-lag ya, dan FPS-nya pun bisa nembus sampai 60 FPS, jadi cukup bagus ya untuk bermain game seperti itu. Nah oke guys, mungkin sampai di sini dulu aja untuk reviewnya. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya. Buat kalian yang belum bergabung atau baru lihat channel ini, langsung aja klik dulu tombol subscribe-nya di bawah ini. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari channel ini. So thank for watching guys, and see you in the next video. Terima kasih.